الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكر. الحمد لله. الحمد لله الذي لا يضيع من شكر. الحمد لله. الحمد لله الذي لا يخيب من رجاء. الحمد لله. الحمد لله الذي يجزي به الإحسان إحسانا وبالصبر نجاة وغفرانا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah, pada pagi hari ini kita merayakan hari besar umat Islam yang kita sebut sebagai Idul Adha, karena pada hari ini kita menyembelih hewan kurban yang kemudian kita bagikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, dengan tujuan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kata kurban berasal dari bahasa Arab yang berarti qaruban, dekat, yang berarti seseorang kemudian ketika dia berkurban maka dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka tidak berlebihan kalau hari Idul Adha kita sebut sebagai perayaan kedekatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini, apakah kemudian kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kemudian hewan kurban yang kita korbankan pada pagi hari ini kemudian membuat kita menjadi hamba yang diridhai oleh Allah, hamba yang kemudian dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari kita lihat sebuah ayat di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Watlu 'alaihim naba'a ibni Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين." Maka ceritakan kepada mereka kisah tentang dua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut kisah yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima kurban dari salah seorang di antara mereka dan tidak diterima kurban dari yang lain. Kemudian ia Qabil mengatakan, "Aku akan membunuhmu." Maka Habil mengatakan, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Dikatakan oleh Ibnu Jarir dalam tafsir Ibnu Katsir, Habil mengorbankan kambing yang terbaik, sementara saudaranya Qabil mengorbankan hasil tanaman yang dia sendiri tidak menginginkan hasil dari tanaman tersebut. Maka dari kisah ini, Hari Raya Kurban mengajarkan kepada kita semua bahwa hanya yang terbaik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pertegas dalam surah di dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat yang ke-92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi 'alim." Kalian tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Apa yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang salat Id rahimakumullah, memberikan yang terbaik dan memperbaiki apa yang diberikan, membuat seorang manusia digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang ihsan,
seseorang yang ihsan, dia memberikan lebih dari apa yang kemudian dibutuhkan. Orang yang ihsan lebih tinggi dari orang yang berbuat adil. Orang yang adil adalah ketika dia menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Orang yang ihsan memberikan lebih dari apa yang diwajibkan, tanpa memperhatikan sedikit pun hak dari yang kemudian dia dapatkan. Maka perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah merupakan tujuan yang paling tertinggi, tujuan yang paling agung. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ridwanu minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Keridhaan Allah itu lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar. Maka tidak ada yang lebih dicintai oleh seorang hamba selain kemudian dia mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Menggapai keridhaan Allah merupakan tujuan orang-orang yang mulia. Menggapai keridhaan Allah merupakan harapan dari seluruh manusia, bahkan para nabi. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala lebih dari syurga sekalipun. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yaqulu li ahli al-jannah." Allah Subhanahu wa taala berkata kepada ahli syurga, "Ya ahli al-jannah, wahai ahli syurga." Fayaqulun, kemudian mereka menjawab, "Labbaika rabbana wa sa'daik." Kami memenuhi panggilanmu ya Allah, kami mentaatimu. Fayaqula hal raditum, apakah kalian ridha dengan apa yang aku berikan? Fayaquluna wa ma lana la narda ya rabbana, bagaimana mungkin kami tidak ridha ya Allah? Wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqika, kami telah kemudian engkau berikan sesuatu yang tidak engkau berikan kepada hamba-Mu yang lain. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada ahli syurga, "Ala u'tikum afdalu min dzalik?" Maukah kalian aku berikan apa yang lebih baik dari apa yang aku berikan kepada kalian di syurga? Wa ayyu syai'in afdalu min dzalik? Apa ya Allah yang lebih baik dari kenikmatan yang sudah kami rasakan ini? Fayaqul ahillu alaikum ridwan, aku berikan kepada kalian keridhaanku, dan kemudian aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Maka keridhaan Allah melampaui seluruh kenikmatan syurga yang Allah berikan kepada manusia. Mencari keridhaan Allah merupakan poros kehidupan para nabi, orang-orang saleh. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, ketika kemudian menuju keridhaan Allah, beliau mengatakan, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, aku bersegera kepadamu ya Allah agar supaya engkau ridha kepada. Nabi Sulaiman alaihissalam bersyukur kepada Allah, beramal dan kemudian mengharapkan keridhaan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alhamdulillah hatta tarda, segala puji bagimu, segala puji bagimu hingga engkau ridha kepada. Maka hadirin sidang ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya orang yang dekat dengan Allah yang memberikan yang terbaik kepada Allah. Hanya orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkorban pada hari ini. Kecintaan dia kepada hartanya tidak mencegahnya untuk kemudian berkorban pada pagi hari ini. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah. Allah nyatakan kecintaan
kecintaannya kepada mereka di dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. Innallaha yuhibbul muhsinin. Maka hadirin sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita membuka kembali memori sejarah di dalam Islam, membawa kita kepada kenangan ribuan tahun yang lalu. Bagaimana kemudian hamba yang Allah cintai tergerak untuk mencari keridhaan dari Tuhannya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, dan Siti Hajar, yang kemudian dikatakan oleh Imam Al-Tha'labi, seorang ulama ahli tafsir, ketika turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa anak dan keturunannya ke lembah yang tidak ditumbuhi oleh apapun, maka demi keridhaan dari Allah mereka berangkat berjalan kaki lebih dari 2000 km jauhnya, berjalan kaki menyusuri Syria, Palestina, Jordania, Libanon, sampai di sebuah lembah tandus yang Allah katakan di dalam Al-Quran, biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, di sebuah tempat yang tidak ditumbuhi oleh apapun, di sebuah tempat yang tidak dihidupi oleh apapun. Pada saat itu Makkah adalah sebuah tempat yang sangat tandus, tidak ditumbuhi oleh apapun, tidak dihidupi oleh apapun. Hadirin sidang Id yang dimuliakan Allah, bagaimana seorang Siti Hajar pada awalnya menolak ketika ditinggal oleh suami yang sangat beliau cintai dengan anaknya yang masih bayi. Ila man taqiluna, kepada siapa kami engkau titipkan wahai Ibrahim? Illa man taqiluna, kepada siapa kami engkau titipkan ya Ibrahim? Illa man taqiluna, kepada siapa engkau menitipkan kami ya Ibrahim? Beliau menjawab ketika Siti Hajar bertanya dengan redaksi kalimat yang berbeda. Allah amaraka bihada, apakah Allah memerintahkan dirimu untuk berbuat seperti ini? Naam, iya. Maka untuk mendapatkan keridhaan Allah, Siti Hajar kemudian rela ditinggal di padang yang tandus, yang tidak ditumbuhi oleh apapun, yang tidak dihidupi oleh apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bayangkan orang-orang yang kemudian mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian memulai sebuah kehidupan tanpa siapapun, tanpa apa-apa. Bagaimana kemudian nanti di lembah tersebut 42 generasi dari anak cucu Ibrahim, maka Allah menurunkan seseorang yang menutup rantai kenabian, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Ka'bah yang awalnya hanya ditawafi oleh 3 manusia agung ini, maka sekarang setiap tahun ditawafi hampir lebih dari 7 juta manusia. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liqimus salat faj'al afridatan minan nasi tahwi ilayhi. Ya Allah, aku membawa sebagian anak keturunanku tinggal di sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman apapun di sisi rumahmu yang suci. Ya Allah, agar mereka mendirikan salat, maka jadikan sebagian hati manusia cinta kepada mereka. Maka doa Nabi Ibrahim alaihissalam Allah kabulkan. Tidak ada kecintaan dari manusia untuk kemudian bisa hadir di sana. Ini adalah bagian dari doa Nabi Ibrahim. Bayangkanlah bagaimana tempat yang tidak ditumbuhi oleh apapun, tidak dihidupi oleh apapun,
sekarang berubah menjadi sebuah wilayah yang kemudian makmur di muka bumi, tepat seperti apa yang didoakan Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarat. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, berikan rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan yang banyak. Bayangkan bagaimana Nabi Ibrahim bermunajat agar kelak di lembah tersebut Allah turunkan seorang nabi untuk menutup mata rantai kenabian. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan momentum dari kurban ini sebagai saat kita menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena dunia, bukan karena jabatan, bukan karena harta, tapi kita berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan keridhaan, perkara yang lebih tinggi dari kenikmatan syurga sekali. Habil dan Qabil, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk mengingatkan kita bahwa kita setiap saat akan dihadapkan pada kisah tersebut. Kita memiliki Ismail di dalam kehidupan kita, sesuatu yang kita cintai, harta, jabatan, kekuasaan. Apakah kemudian kita sanggup untuk mengorbankan demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Seringkali di dalam kehidupan kita justru kalah, bahkan menjadi Qabil yang memberikan perkara yang kita sendiri tidak kemudian menginginkan perkara tersebut. Kita seringkali kalah untuk kemudian menjadikan kepasrahan Nabi Ibrahim dan keluarganya sebagai semangat untuk mendapatkan keridhaan Allah. Padahal bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengganti apa yang diberikan oleh manusia untuk mencari keridhaannya? Pengorbanan Sayyidah Hajar dengan ikhtiarnya berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah, kemudian Allah gantikan dengan air Zam-Zam yang kemudian kita kenal sekarang. Hadirin sidang salat Id yang dimuliakan Allah. Lalu apa yang kemudian menjadi alasan bagi kita untuk kemudian menahan diri kita, untuk menunda memberikan sebagian rezeki yang kemudian Allah berikan kepada kita? Segala sesuatu, baik pikiran kita, tenaga kita, waktu kita, harta kita, semua termasuk di dalam kategori pengorbanan. Kita diajarkan untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas, manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Maka sidang salat Id yang dirahmati Allah, jangan sampai setelah kita berkorban pada hari ini, setelah kita selesai melaksanakan salat pada pagi hari ini, semangat berkorban kita tidak meningkat, semangat untuk mencari keridhaan Allah tidak bertambah, semangat ukhuwah kita tidak bertambah. Maka kegagalan yang paling puncak di dalam kehidupan adalah ketika seseorang dicabut nyawanya sementara dia masih belum berkorban untuk Islam, memberikan yang terbaik untuk Islam, bukan memberikan yang sisa untuk Islam. Sisa tenaganya baru dia berikan kepada Islam, sisa pikirannya baru dia berikan kepada Allah, sisa hartanya baru kemudian dia berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
janganlah kita menjadikan Islam sebagai pilihan yang kedua untuk memberikan yang terbaik. Loyalitas kita kepada dunia tidak akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita contoh jalan hidup orang-orang yang terbaik, orang-orang yang berbahagia dunia dan akhirat, seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Sulaiman, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Beruntunglah kita pada pagi hari ini masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesempatan untuk hadir melaksanakan salat Idul Adha. Allah berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki petunjuk kepadanya, Allah lapangkan dadanya untuk Islam, maka berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah. Allah menjadikan kita orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan ketaatan, tanamkan perasaan gembira. Kita masih kemudian diberikan hidayah untuk melangkahkan kakinya, bertakbir, bertasbih, bertahmid, kemudian bersujud kepada Allah pada hari ini. Perayaan Kurban sejatinya adalah perayaan kedekatan kita kepada Allah. Maka semoga semua perkara yang kita ikhtiarkan pada hari ini Allah jadikan sebagai asbab kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi hamba-hamba yang kemudian diridhai oleh Allah. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah, kepada saudara-saudara kita yang kemudian mengalami musibah di berbagai tempat. Musibah yang Allah berikan sebagai ujian bagi kita. Apakah kita tergerak untuk memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah di luar sana? Mulai hari ini, marilah kita menjadi orang yang kemudian berfikir berkurban, memberi dan terus memberi, dan kita pasrahkan balasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, semoga Allah menerima amalan saya dan amalan hadirin sekalian. Allah berikan taufik kepada kita untuk mengamalkan apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridai, dan memberikan kepada kita petunjuk ke jalan yang lurus. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أفرغ عليهم صبرا
وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اكتب الشهادة على موتهم واكتب السلامة على أحيائهم. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين والكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل حياة لنا زيادة في كل خير، واجعل موتا لنا راحة من كل شر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إعادة الله تعالى علينا وعليكم وعلى المسلمين باليمن والإيمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.